statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel seperti rata-rata kuadrat, yang dimana S adalah simpangan baku dan S kuadrat adalah varians, sedangkan L adalah korelasi. Nah, pada penolakan suatu hipotesis, yang dimana hipotesis tersebut salah, dan yang kedua penerimaan suatu hipotesis, yang dimana tidak punya bukti untuk percaya yang sebaliknya. Nah, saya mau menjelaskan asal-usul dari kata hipotesis, yang dimana hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yang dimana hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah, sedangkan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasangan hipotesis yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipotesis nol dengan simbol H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dan yang kedua, ada hipotesis alternatif dengan simbol H1, yang dimana lawannya hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tiga bentuk rumusan hipotesis, yang dimana pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif membahas tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Pertama, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet, dan yang kedua, berapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap. Nah, rumusan hipotesis yang pertama, produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Yang kedua, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian yang kedua, yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh, rumusan hipotesis komparatif adalah sebagai berikut. Pertama, apakah ada produktivitas gillnet di Situbondo dan di Probolinggo? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas Kraw dan Cangrang? Nah, pada rumusan hipotesis tersebut dibagi juga menjadi dua bagian. Pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas pada Situbondo dan Probolinggo, di mana dapat saya tuliskan di atas simbolnya dengan arti H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kedua kelompok, sedangkan HA menyatakan ada perbedaan rata-rata skor kedua kelompok. Nah, yang kedua, ada efektivitas Kraw tidak berbeda dibandingkan Cangrang, dengan simbol yang dapat saya tuliskan di atas juga dengan arti H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kedua kelompok, dan sedangkan HA menyatakan ada perbedaan rata-rata skor kedua kelompok. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian yang terakhir, yaitu hipotesis hubungan asosiatif, yang dimana hipotesis hubungan asosiatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, rumusan hipotesis asosiatif. Sebagai contoh, rumusan hipotesis asosiatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Dan yang kedua,
ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. Di sini saya juga akan menuliskan arti dari rumus tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri hipotesis yang baik, di mana ciri-ciri tersebut dapat terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan benar. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Dan yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Dan yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang kelima, hipotesis harus sederhana. Dan yang terakhir, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur pengujian hipotesis, yang dimana prosedur pengujian hipotesis tersebut terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesis, dan yang kedua,